يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله من يشاء. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Jumat yang lalu kita sudah menjelaskan tentang beberapa keutamaan dari al-mudawamah bil amal, kontinu terus menerus rutin di dalam melakukan amal soleh. Di antaranya orang itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Rasulullah SAW menyatakan ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang dawam, amal yang kontinu, yang terus menerus sekalipun sedikit yang terus menerus jauh lebih utama daripada banyak tapi hanya sekali-sekali. Dalam hadis qudsi pun Allah menyatakan, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidak henti-henti alias terus menerus seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah sampai aku mencintainya. Amalan sunnah bila dilakukan terus-menerus dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menyebabkan Allah mencintai pelaku dari amal sunnah tersebut. Apalagi kalau amalan-amalan yang wajib. Ini menunjukkan bahwa orang yang kontinu dalam melakukan amalan akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalannya dicintai, pelakunya juga dicintai. Kita juga sudah menjelaskan salah satu di antara keutamaan dari beramal secara kontinu adalah digugurkannya dosa, dihapuskannya kesalahan-kesalahan, sekalipun kesalahannya itu sebanyak puing di lautan. Sebagaimana diterangkan dalam banyak hadis. Di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man qala subhanallah wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marratin quttat khatayahu wa in kanat mithlu zabadil bahr." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang mengatakan subhanallah wa bihamdihi dalam sehari 100 kali saja, maka akan dihapus seluruh kesalahan-kesalahannya, sekalipun kesalahannya itu sebanyak buih di lautan. Hanya 2 kalimat, pendek, enteng, dan ringan, yaitu membaca subhanallah dan membaca wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi artinya maha suci Allah dan aku memuji kepadanya. Hanya 2, tasbih dan tahmid. Dilakukan sehari 100 kali, maka berakibat seluruh kesalahan-kesalahan yang diampuni, sekalipun kesalahannya itu sebanyak buih di lautan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam 2 kitab sahihnya. Padahal hukum membaca tasbih dan tahmid subhanallah wa bihamdihi itu tidaklah wajib. Itu hanyalah sunnah. Tapi dilakukan 100 kali terus dalam sehari, dilakukan setiap hari secara rutin, maka berakibat seluruh kesalahan-kesalahan yang diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Bagaimana dengan amalan yang wajib? Jauh lebih hebat lagi efeknya daripada itu. Contohnya umpamanya sholat yang 5 waktu. Kita jaga secara rutin, secara kontinu sehari 5 kali secara berjamaah di masjid bersama imam, maka itu menggugurkan dosa-dosa dengan jumlah yang sangat besar. Sebagaimana diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis. Kata beliau, "Ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat, hal yabqa min darnihi syai'un?" Bagaimana pendapat kalian kalau di depan rumah kalian mengalir sungai, ya bening, ya deras. Lalu kalian mandi sehari 5 kali di sungai tersebut, masih adakah kotoran yang menempel di dalam tubuh? Maka para sahabat menjawab, "La, tidak ada ya Rasulullah." Tubuhnya bersih. Jangankan 5 kali sehari. Kita mandi 2 kali sehari, apalagi 3 kali. Serasa sehat, bersih, berseka, dan segar. Apalagi ini 5 kali. Maka tidak ada lagi kotoran yang tersisa. Berkatalah Rasul SAW, "Fadzalika mithlus salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya." Demikianlah perumpamaan solat. Allah akan menghapus dosa-dosa orang yang solat tersebut seluruhnya. Oleh karena itulah maka salah satu di antara keutamaan dari amalan yang dilakukan secara rutin dan kontinu, baik yang wajib termasuk juga yang sunnah, adalah menyebabkan dosa-dosa kita terampuni. Sekalipun kita tidak bertaubat dari dosa tersebut. Orang yang rutin, kontinu seperti itu di dalam kehidupannya di dunia akan mengalami keuntungan yang besar di akhirat. Ya di alam kubur, ya juga di akhirat nanti. Salah satu di antara keuntungan orang yang istiqamah, rutin, kontinu, dawam dalam beramal soleh di alam dunia, nanti di alam kuburnya, di sebuah suasana yang sangat mencekam, mengerikan dan menakutkan. Keadaan sangat gelap. Kemudian didatangi 2 malaikat. Malaikat ini penampilan fisiknya membuat orang sangat ketakutan. Makanya disebut dengan sebutan munkar dan juga nakir. Sumia munkara li'anna kulla man ra'ahu ankarahu. Malaikat munkar disebut munkar. Artinya munkar itu sesuatu yang diingkari karena mengerikannya, menakutkannya.
Dia disebut munkar karena setiap orang yang melihatnya pasti akan mengingkarinya. Secara fisik sangat menakutkan. Yang warnanya hitam kebiru-biruan. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan, wa ya'tihil malakan azraqan aswadan. Nanti ketika orang dikuburkan lalu di alam kubur itu bangkit, datanglah dua malaikat yang warnanya hitam kebiru-biruan. Syadidal intihar, yang sangat dahsyat sekali bentakannya, lalu membentak orang itu. Sekalipun orang ini orang soleh, orang mukmin. Orang mukmin di alam kuburnya mengalami yang disebut dengan fitnah kubur, yaitu bentakan yang berisi pertanyaan dua malaikat yang mengerikan, yaitu Munkar dan Nakir. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menyatakan bentakan Munkar dan Nakir bisa menyebabkan seluruh sendi-sendi tulang kita itu copot karena saking merasa takut dan sangat terkejutnya. Bisa-bisa lemas semuanya. Orang sangat ketakutan. Ya suasananya asing, ya sangat gelap. Ya juga ada dua malaikat yang sangat menakutkan, baik penampilan fisiknya ataupun sikapnya. Maka orang-orang yang ketika di alam dunianya melakukan amalan secara dawam dan kontinu akan dikokohkan oleh Allah, akan dikuatkan oleh Allah, akan ditegarkan. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa khawatir, tidak ada lagi ketegangan yang terasa. Karena Allah memantapkan hati orang tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Ibrahim ayat yang ke-27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah akan memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap dalam kehidupan di dunia dan juga dalam kehidupan di akhirat. Yang dimaksud dengan Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap, artinya orang itu istiqamah ketika hidup di alam dunianya. Dia berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dia hanya melakukan kebaikan. Dia menjauhi seluruh yang Allah larang. Dia istiqamah rutin kontinu di atas cara hidup seperti itu. Maka Allah akan mantapkan dia di alam kuburnya ketika menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur. Ketika dalam hadis yang diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, ketika Nabi SAW sedang selesai menguburkan seseorang di pemakaman, beliau duduk lalu berkata kepada para sahabat, "Ista'idzu billahi min adzabil qabr." Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. 3 kali menyatakan demikian. Sampai para sahabat langsung saat itu menyatakan, "Na'udzubillahi min adzabil qabr." Kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Lalu Nabi SAW menceritakan, bila seseorang akan mati, datang malaikat, mencabut nyawanya, lalu dimasukkan ke alam kubur. Lalu setelah dimasukkan ke alam kubur, datanglah 2 malaikat yang hitam kebiru-biruan yang sangat dahsyat bentakannya. Adapun orang-orang yang beriman ketika ditanya man rabbuka wa ma dinuka, apa atau siapa sesembahanmu, siapa Tuhanmu dan apa agamamu dan bagaimana pendapatmu tentang orang yang diutus kepada kalian. Orang-orang yang beriman menjawab Rabbi Allah wa diniyal Islam. Agamaku, Tuhanku adalah Allah dan agamaku adalah Islam. Adapun orang yang diutus kepadaku, dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ini orang mukmin bisa menjawab secara tegar dan lancar. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadzalika qaulullahi ta'ala
yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah. Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap, baik dalam kehidupan di dunia ataupun dalam kehidupan akhirat. Maksud dalam kehidupan akhiratlah kehidupan di alam kubur. Allah mantapkan ucapan orang-orang yang beriman dengan jawaban yang benar ketika mengalami fitnah kubur dari dua malaikat. Dan ini hanya teralami oleh orang-orang yang istiqamah ketika dalam kehidupannya di dunia. Istiqamah di atas kebenaran, istiqamah di atas amal soleh. Adapun orang-orang yang hanya sekali-kali, hanya musiman, ketika Ramadan saja dia giat beribadah, beramal soleh. Lewat Ramadan ditinggalkan pula amal-amal soleh yang kemarin dilakukannya. Mungkin nanti Ramadan depan dia akan rajin lagi. Orang yang seperti ini tidak dikatakan orang yang istiqamah. Orang yang seperti ini tidak dikatakan sebagai orang yang dawam dalam melakukan ibadah dan amal soleh. Orang seperti ini tidak akan dimantapkan oleh Allah Azza wa Jalla di alam kubur ketika menjawab malaikat munkar dan nakir di sana. Oleh karena itulah maka apa yang kita lakukan di alam dunia, bagaimana sikap kita terhadap ibadah dan amal soleh, itu yang menentukan nasib kita di alam kubur, bahkan di akhirat kelak. Bahagianya kita tergantung seberapa hebat ibadah dan amal soleh yang kita lakukan di alam dunia. Dan celakanya kita sangat tergantung terhadap kelalaian kita dalam beribadah dan beramal soleh di alam dunia ini. Oleh karena itulah, maka pertahankan seluruh ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin dan jadikan ibadah-ibadah tersebut sebagai aktivitas pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu semua kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan kepada kalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, salah satu keutamaan yang akan dialami oleh orang yang istiqamah dan dawam dalam melakukan amal soleh adalah dia akan dibebaskan dari dua keburukan dunia akhirat. Keburukan akhirat tentu saja neraka. Keburukan dunia adalah sifat nifaq alias kemunafikan. Ini diisyaratkan oleh Rasul SAW dalam salah satu hadis. Kata beliau, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutibat lahu bara'atan. Bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq. Kata Nabi SAW, siapa orang yang sholat berjamaah selama 40 hari berturut-turut dan dia memperoleh takbiratul ihramnya imam. Kebanyakan kita lalai dari hal ini. Kebanyakan kita tidak peduli. Yang penting nanti sholat berjamaah walaupun masuk rakaat kedua atau rakaat ketiga. Dia tidak memburu takbiratul ihram. Para ada keutamaan tentang hal itu. Kata Nabi SAW, siapa orang yang sholat karena Allah selama 40 hari secara berjamaah
dan dia memperoleh takbiratulnya imam dalam sholatnya tersebut, akan dicatatkan bagi dia 2 keselamatan. Pertama, keselamatan dari api neraka. Yang kedua, keselamatan dari sifat nifaq. Nifaq itu kemunafikan. Orang yang mampu mengejar takbiratul ihram imam dalam berjamaah selama 40 hari berturut-turut, Allah akan bersihkan hatinya dari sifat-sifat nifaq, kemunafikan. Yang umumnya ciri-ciri pokoknya ada 4. Yang pertama, apabila dia berbicara, dia berdusta, itu orang munafik. Yang kedua, apabila dia berjanji, dia ingkar. Yang ketiga, apabila dia diamanati, dia khianat terhadap amanah itu. Dan yang keempat, apabila dia berselisih atau bertengkar, dia curang di dalam perselisihannya atau dalam pertengkarannya tersebut. Keempat ini ciri khas munafik. Tapi banyak dimiliki oleh orang-orang muslim. Tapi muslim dengan kadar keimanan yang sangat lemah. Sehingga tidak heran apabila di kalangan orang-orang Islam ada yang suka berdusta. Ada yang suka ingkar janji. Ada yang suka khianat terhadap amanat dan curang ketika berselisih dengan orang. Maka orang itu orang yang terkena sifat nifaq. Salah satu penyebabnya adalah dia lalai dalam sholat berjamaah. Banyak kaum muslimin yang sholatnya sholat tapi di rumah. Tidak berjamaah dengan imam di masjid. Bahkan banyak lagi yang tidak sholat. Atau sholatnya hanya belang betong semata-mata. Maka pastilah orang itu terkena sifat munafik. Sering berdusta, sering khianat terhadap amanah, sering kali ingkar kepada janji, sering kali dia curang ketika berselisih. Maka keempat, sifat munafik itu seluruhnya ada pada dirinya. Salah satu penyebabnya dia lalai dari sholat berjamaah. Maka siapa orang yang memelihara diri dalam sholat berjamaah berturut-turut 40 hari dan dia memperoleh takbiratul imam, dia akan terbebas dari 2 keburukan tadi. Keburukan di akhirat yaitu neraka dan keburukan di dunia yaitu sifat nifaq. Sebaliknya siapa orang yang melalaikan hal ini, dia akan terkena dengan kedua keburukan. Ya di dunianya dia terkena sifat munafik, ya di akhiratnya dia tidak akan selamat dari api neraka. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semua dari 2 keburukan ini. Menyelamatkan kita dari api neraka dan menyelamatkan kita dari sifat-sifat munafik. Dan memberi hidayah kepada kita agar kita selalu memelihara sholat berjamaah bersama imam di masjid di awal waktu. Bahkan mampu mendapatkan takbiratulnya imam ketika sholat berjamaah. Hadirin yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, demikian yang bisa saya sampaikan pada khutbah kali ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang istiqamah di dalam beramal soleh, continue terus-menerus dan dawam dalam melakukan kebaikan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Fansurna ala alqawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيموا الصلاة